Season 2 dimulai. Akaba Reiji dan para lancer akhirnya berkunjung ke dimensi sinkro. Ternyata Yugo dan Yuzu yang sudah terlebih dahulu berada di dimensi sinkro. Di sini Yuzu berkata kepada Yugo bahwa dia bukanlah Rin yang selama ini Yugo cari. Melainkan Yuzu, yaitu seorang anak perempuan dari dimensi standar. Awalnya Yugo tidak percaya. Namun setelah melihat Yuzu menangis Yugo barulah percaya kepada Yuzu. Dan Yuzu berjanji akan membantu Yugo dalam mencari Rin. Akhirnya mereka berdua membuat tim. Shin berpindah kepada Yuya dan kawan-kawan yang baru tiba di dimensi sinkro. Di sini kita bisa melihat Neo Domino City kembali. Dan kayaknya time skip-nya ini berada pada masa kepemimpinan Rex Goodwin. Yuya yang terlihat asing oleh officer atau polisi di sana segera mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Yuya diduga adalah mata-mata dan teroris dari negara lain. Oleh sebab itu polisi berusaha menangkap mereka. Tapi Yuya tidak tinggal diam. Dia memperlihatkan kemampuan action duelnya. Dan juga tentunya teknik pendulum sumen. Tapi selagi mereka asyik bertarung, tiba-tiba datanglah Crow. Wah, rasa nostalgia melihat Crow kembali. Di sini Crow menyelamatkan Yuya dan membawanya ke markas Crow. Akhirnya mereka pun saling bercerita dan mengatakan bahwa mereka berasal dari dimensi lain. Dan tujuan mereka adalah untuk mengajak dimensi sinkro untuk berjuang bersama melawan dimensi fusion. Crow pun hanya tertawa mendengar bualan mereka. Tiba-tiba saat tengah asyik bercerita polisi pun berhasil melacak keberadaan Crow. Akhirnya mereka semua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara satelite. Di dalam penjara tentu mereka dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dan tentu saja tradisi di berbagai penjara yang mana anak baru tentu harus dihajar atau dites terlebih dahulu. Akhirnya para preman senior di penjara menantang Yuya untuk berduel. Duel pun terjadi antara Yuya dan preman senior. Di sini Yuya memperlihatkan teknik berduel yang sangat elegan. Bahkan sudah mirip dengan entertainment duel ayahnya. Alhasil seluruh napi di sana terhibur dan bersemangat kembali untuk berduel. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Yuya. Dan semenjak hari itu Yuya memiliki banyak kawan di dalam penjara. Shin berpindah kepada Akaba Reiji yang ternyata tengah berdiskusi terhadap para sesepuh kota Neo Domino City. Di sini Reiji mengatakan tujuan utamanya yaitu untuk meminta bantuan penduduk sinkro untuk mengalahkan penduduk fusion. Karena penduduk fusion telah menyalahgunakan kekuatannya. Mendengar perkataan dari Akaba Reiji, salah seorang sesepuh di sana yang bernama Roger, mungkin Roger Goodwin ini. Roger tidak setuju dengan usulan Reiji. Bisa saja merekalah sebenarnya yang mata-mata, ungkap Roger, tetapi para sesepuh tentu mempunyai kebijakan tersendiri. Oleh sebab itu, sesepuh meminta untuk mengutus satu utusan dari pihak Reiji untuk bertarung melawan utusan dimensi sinkro ini. Akhirnya Reiji memilih Yuya sebagai utusannya untuk bertarung. Dan ternyata lawan Yuya adalah Jack Atlas. Singkat cerita Yuya bertarung melawan Jack Atlas dalam pertandingan duel. Tetapi pada pertandingan ini juga diperbolehkan menggunakan action card. Di sini Yuya menunjukkan teknik pendulumnya kepada penonton. Dan penonton sangat terhibur. Dan di sisi lain Jack Atlas mengeluarkan teknik sinkronya dan memanggil Red Demon Dragon. Dan akhirnya Yuya kalah melawan Jack Atlas. Kekalahan Yuya tentu membuat Roger senang. Karena dia tidak perlu membantu untuk mengalahkan dimensi fusion. Tetapi di sini Akaba Reiji mulai berbicara. Tidak adil jika yang dites bertanding hanya satu orang. Karena kita tidak mengetahui potensi masing-masing dari setiap individu. Bagaimana kalau kita mengadakan turnamen dari pihak sinkro dan pihak standar? Dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Lebih banyak pihak manakah yang menang nantinya? Begitu ujar Reiji kepada sesepuh. Sesepuh pun mempertimbangkan usulan Reiji. Dan mulai mengadakan turnamen. Hal ini tentu saja membuat Roger menjadi geram. Singkat cerita turnamen pun digelar. Pertandingan demi pertandingan terjadi di sini. Mulai dari Gongenzaka melawan Crow. Dan dimenangkan oleh Crow. Selanjutnya Shinji kawannya Crow melawan Akaba Reira. Selanjutnya pertandingan Serena melawan preman yang dipenjara. Dan dimenangkan oleh Serena. Selanjutnya pertandingan Yuya melawan polisi. Dan dimenangkan oleh Yuya. Selanjutnya pertandingan Sawatari melawan Yugo. Dan dimenangkan oleh Yugo. Nah tibalah akhirnya pertandingan Shun dari pihak standar. Melawan Dennis dari pihak sinkro. Pada pertandingan ini Shun melakukan eksis sumen dan berhasil menyudutkan Dennis. Mau tidak mau Dennis melakukan sumen dengan teknik fusion.
Di sini Shun merasa aneh. Mengapa dimensi sinkro mempunyai teknik fusion? Harusnya mereka cuma memakai teknik sinkro. Berarti ada mata-mata dari dimensi fusion yang telah lebih dahulu masuk ke dunia sinkro. Akhirnya monster fusion Ancient Gear Golem muncul, dan mengingatkan Shun kembali akan peristiwa di kampung halamannya. Shun pun melakukan rank up Axis, dan berhasil mengalahkan Dennis. Dan pada akhirnya diketahui bahwa Dennis merupakan mata-mata dari fusion yang bekerja sama dengan Roger. Pantas saja Roger tidak mau menerima Akaba Reiji untuk melawan dimensi fusion. Ternyata dia bersekongkol dengan dimensi fusion. Akhirnya kini kedok dari Roger sudah diketahui. Dan Roger memperingati para sesepuh bahwa dialah yang akan menguasai Neo Domino City. Singkat cerita Roger menyuruh anak buahnya untuk menangkap Serena dan Yuzu. Dan di sisi lain kita diperlihatkan dengan kedatangan Yuri ke dimensi sinkro. Akhirnya perang besar-besaran pun terjadi antara Akaba Reiji dan Lancar melawan Roger dan para polisi. Di sini polisi menggunakan cara licik untuk menjebak mereka, yaitu dengan menggunakan cairan pelumpuh dan gas air mata. Akhirnya polisi berhasil menangkap Serena. Tapi saat hendak dibawa menuju tempat Roger, tiba-tiba Akaba Reira datang. Dan di sini kita diperlihatkan teknik Akaba Reira dalam bertarung, yaitu Reira mampu melakukan fusion summon dan mengalahkan polisi pertama. Lalu saat masih berada di gilirannya Reira melakukan synchro summon dan berhasil mengalahkan polisi kedua. Masih pada giliran yang sama, Reira berhasil melakukan Axis summon, dan tentu berhasil mengalahkan polisi ketiga. Di sisi lain diperlihatkan juga bahwa Reiji sudah menghajar anak buah Roger, dan Roger terlihat semakin kesal. Ditambah lagi Tsuchikage berhasil juga melumpuhkan para petarung anak buah Roger. Shin berpindah kepada Yuya yang tiba di tempat kejadian Reira. Di sini Yuya sangat bangga kepada Reira karena dia berhasil menjaga Serena seorang diri dan mengalahkan 3 polisi. Tapi tiba-tiba datanglah Yuri. Yuri bermaksud untuk membawa Serena pulang. Karena sebenarnya Serena memang dari dimensi fusion. Tetapi Yuya tidak terima, karena Serena sudah menjadi teman mereka dan juga menjadi Lancar. Mau tidak mau duel pun akan segera terjadi. Namun tiba-tiba Yugo datang dan menantang Yuri berduel. Yugo berkata kembalikan Rin. Namun Yuri berkata coba ambil kalau bisa. Duel sengit antara Yuri dan Yugo pun terjadi. Di sini sama seperti kejadian sebelumnya. Saat naga mereka keluar, masing-masing mata mereka seolah dikendalikan sesuatu. Dan tentu saja Yuya juga terkena efeknya. Tapi tiba-tiba Yuzu datang dan gelangnya kembali bersinar. Yuri dan Yugo yang tengah bertarung pun lenyap. Dan yang tersisa hanya Yuya. Akhirnya Yuzu menyadarkan Yuya, tapi belum sempat mereka menghela nafas. Tiba-tiba anak buah Roger datang dan menculik Yuzu. Yuzu pun dibawa lari menuju markas Roger. Roger berkata, kalau mau menyelamatkan anak ini, kalian harus melawan anak buahku dahulu. Karena mereka semua sudah kewalahan tidak mungkin punya tenaga untuk melawan anak buah Roger. Terlebih lagi dia adalah sebuah robot. Akhirnya datanglah Jack Atlas. Di sini Jacklah yang menangani pertarungan dengan robot cyborg ini. Dan singkat cerita Jack Atlas berhasil mengalahkan anak buah Roger. Hal ini tentu membuat Roger panik. Ditambah lagi ternyata Akaba Reiji sudah menyusup ke markas Roger untuk menyelamatkan Yuzu. Akhirnya duel antara Roger dan Reiji pun terjadi. Di sini duel yang sangat panjang dan mengerikan terjadi. Dan pada titik akhirnya Roger melakukan fusion summon monster untuk mengalahkan Reiji. Tetapi Reiji juga bisa melakukan fusion summon. Bahkan sinkro, Axis dan pendulum. Di sini tentu Roger semakin kena mental dan berpikir untuk melarikan diri. Roger melarikan diri sambil membawa Yuzu lari. Tetapi Yuya dengan sigap mengambil Yuzu dari tangan Roger. Akhirnya kini Roger tinggal sendiri. Dan tidak punya pilihan lain. Roger pun menekan sebuah tombol. Seperti peristiwa momentum si ini. Akibat dari tombol tersebut akhirnya mereka semua terserap ke dimensi lain. Dan mereka semua terpisah-pisah. Shin beralih kepada Yuya, Gongenzaka, Sawatari yang ternyata berpindah ke dimensi Axis. Akibat dari perbuatan Roger sebelumnya. Dan pada dimensi Axis mereka bertemu dengan Kaito. Wah, nostalgia banget melihat Kaito. Disney Kaito beranggapan bahwa Yuya dan yang lainnya adalah musuh. Tidak terima dengan perkataan Kaito. Sawatari dan Gongenzaka pun menantang Kaito berduel. Duel antara Sawatari dan Gongenzaka melawan Kaito pun terjadi.
Di sini kita bisa melihat Kaito mengeluarkan monster galaksi Ice Chipper Dragon-nya. Dan singkat cerita Sawatari serta Gongenzaka kalah. Lalu Kaito berkata tidak ada ampun bagi kalian. Selanjutnya adalah giliranmu. Sambil menunjuk Yuya, ternyata Kaito sangat dendam kepada dimensi fusion yang telah merusak dimensi Axis. Dan Kaito beranggapan bahwa Yuya juga termasuk dari dimensi fusion. Akhirnya duel antara Yuya dan Kaito pun terjadi. Di sini Kaito kembali mengeluarkan monster galaksi Ice-nya. Sedangkan Yuya mengeluarkan Odd Ice pendulum Dragon-nya. Pertarungan sengit terjadi. Tidak ada yang mau mengalah. Dan pada akhirnya Yuya mengeluarkan monster Axis yaitu Dark Rebellion Axis Dragon. Melihat Yuya bisa melakukan Axis Summon tentu Kaito terkejut. Dan terlebih lagi monster yang disummon-nya itu adalah Dark Rebellion. Yang mana Kaito tahu bahwa monster itu adalah milik temannya Yuto. Siapa sebenarnya kau ini? Tanya Kaito. Dia adalah Yuya. Tiba-tiba Shun datang dan berkata begitu. Yuya adalah teman kami. Dia bukan musuh kita. Akhirnya duel antara Kaito dan Yuya pun dibatalkan. Dan mereka mulai mencari aliansi pada dimensi Axis. Shin berpindah kepada Yuzu yang ternyata dia terlempar ke dimensi fusion. Pada dimensi fusion Yuzu langsung dikejar-kejar oleh orang-orang. Karena beranggapan dia adalah Serena. Tapi tiba-tiba Yuzu diselamatkan oleh seorang perempuan. Kalian pasti tahu siapa dia dan monster andalannya. Yap, dia adalah Asuka dan monster andalannya adalah Ritual Cyber Angel. Di sini Asuka menyelamatkan Yuzu dan membawa Yuzu ke tempat persembunyian yang aman. Ternyata di tempat persembunyian itu Yuzu malah bertemu dengan ayah Yuya, yaitu Sakaki Yuso. Ternyata selama ini menghilang dengan maksud untuk mengawasi Akaba Leo di dimensi fusion. Nah, titik terang sudah mulai muncul. Yuya dan kawan-kawan pada dimensi Axis sudah mulai bergerak menuju dimensi fusion. Termasuk juga dengan Kaito. Sementara Yuzu dan Asuka sudah mulai membentuk aliansi juga dengan ayahnya Yuya. Akhirnya mereka semua pergi menuju dimensi fusion. Dan berharap bisa mengalahkan Profesor Leo yang sudah menculik para perempuan. Singkat cerita mereka pun tiba pada dimensi fusion. Ternyata Profesor sudah menanam chip domino di kepala Rin. Sehingga membuat Rin menjadi jahat. Saat bertemu dengan Yugo, Rin malah mencelakai Yugo. Shin berpindah kepada para tentara dimensi fusion yang juga sudah siap menerima perang. Terlebih lagi mereka membuat sebuah jebakan yang berguna untuk menangkap Yuya dan kawan-kawan. Singkat cerita ternyata Yuya dan kawan-kawan memang tertangkap. Dan di sini mereka dijadikan sebagai bahan percobaan. Yaitu melawan makhluk ciptaan ketua tentara yang bernama Bibi. Bibi adalah seorang manusia yang dilatih dan diperintah untuk terus bertarung. Akhirnya Bibi mulai berduel dengan mereka semua. Satu persatu kawan Yuya mulai dikalahkan yaitu Sawatari, Gongenzaka dan lainnya. Dan Yuya juga sudah kewalahan melawan Bibi. Singkat cerita datanglah Jack Atlas. Di sini Jack Atlas membantu Yuya untuk melawan Bibi. Dan Bibi pun terpukul mundur. Melihat Bibi yang terpukul mundur, kepala tentara tidak terima dan memasuki arena juga untuk membantu Bibi. Kepala tentara justru memerintah Bibi dengan semaunya. Seolah Bibi ini binatang peliharaannya. Akhirnya Bibi marah dan justru melukai kepala tentara tersebut. Ternyata selama ini Bibi enggak suka diperintah-perintah. Bibi pun marah dan mengalahkan Jack Atlas. Kini tinggal pertarungan 1 lawan 1 melawan Yuya. Di sini Yuya memperlihatkan teknik berduel entertainment-nya, yaitu hadapi dengan senyuman. Dan arena lapangan pun berubah menjadi penuh warna. Pada akhirnya Bibi berhasil dikalahkan oleh Yuya. Shin berpindah kepada Asuka yang bertugas melawan Yuri. Di sini Asuka melakukan ritual summon monster untuk mengalahkan Yuri. Tapi tentu saja Yuri lebih kuat daripada Asuka. Dan pada akhirnya Asuka berhasil dikalahkan Yuri. Shin berpindah kepada Yuya yang berhasil menemukan keberadaan Ruri. Tetapi di sini Ruri bukanlah Ruri yang dahulu. Melainkan pada otaknya sudah tertanam sebuah chip domino. Akhirnya pertarungan antara Yuya dan Ruri pun terjadi. Di sini Yuya mengeluarkan monster milik Yuto yaitu Dark Rebellion Axis Dragon. Dengan maksud supaya Ruri ingat terhadap Yuto. Tetapi ingatan Ruri tidak kunjung bagus. Keadaan semakin diperburuk dengan datangnya Rin dan Yuzu. Tentu saja mereka berdua sudah ditanam chip domino juga pada otaknya. Akhirnya duel antara 3 wanita kembar melawan Yuya pun terjadi. Di sini Yuya sangat kesulitan melawan mereka bertiga. Mungkin juga gak tega sih.
Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba seorang ilmuwan yang mengendalikan Yuzu, Rin, dan Ruri mencoba untuk mengendalikan Yuya. Dengan cara memasang chip domino juga pada otak Yuya. Singkat cerita, chip domino berhasil dipasangkan dan membuat Yuya pingsan. Tetapi tiba-tiba jiwa lain Yuya bangkit dan merubah Yuya menjadi psikopat mode. Akhirnya ketiga cewek ini berhasil dikalahkan oleh Yuya. Shin berpindah pada markas Profesor Akaba Leo. Ternyata yang sampai duluan di markas ini adalah Akaba Reiji, Akaba Reira dan juga Sakaki Yuso. Mereka bertiga pun menanyakan apa maksud dari Leo untuk menculik semua perempuan yang memiliki wajah yang sama. Akhirnya Akaba Leo pun memulai ceritanya. Simak baik-baik. Pada zaman dahulu kala, teknologi Solid Vision belumlah sempurna. Artinya monster yang disummon ke arena terlihat tidak nyata, bahkan tidak bisa disentuh. Dan pada saat ini belum ada yang namanya action duel. Lalu Akaba Leo meneliti lebih dalam tentang teknologi tersebut. Dan pada akhirnya Akaba Leo berhasil membuat real teknologi Solid Vision, dan membuat seolah monster-monster tersebut hidup seperti nyata. Singkat cerita Akaba Leo mengadakan suatu turnamen pertandingan untuk menguji teknologi terbarunya tersebut. Bersamaan dengan itu muncullah satu orang yang aneh dan cukup unik. Dia berduel dengan menunggangi monsternya, dan anehnya dia terus saja menang. Dan penonton pun menyukainya. Kita sebut saja orang ini Zack. Singkat cerita Zack terus saja berduel untuk menyenangkan hati penontonnya. Tapi suatu kemalangan terjadi. Pada saat duel, tidak sengaja monster naga milik Zack menghantam pemain lain, dan membuat pemain tersebut berlumuran darah. Zack merasa ketakutan, tetapi anehnya penonton justru menyukainya. Penonton meneriaki Zack, lagi, ucap penonton. Akhirnya jiwa Zack yang haus akan pujian menunjukkan duel yang sadis dan mengerikan. Dan pada akhirnya Zack menjadi tak terkendali dan mulai untuk menghancurkan dunia. Zack yang semakin hari merasa tidak puas akan pujian, akhirnya bergabung dengan 4 monster naganya. Dan berubah menjadi iblis. Iblis ini mulai menghancurkan dunia. Di sisi lain, Akaba Leo merasa bersalah. Karena penelitiannya justru membuat dunia hancur. Tapi Akaba Leo tidak tinggal diam. Dia meneliti kembali bagaimana untuk mengalahkan iblis Zack. Dan pada akhirnya dengan mengumpulkan kekuatan dan energi dari alam, Akaba Leo berhasil membuat 4 buah kartu yang dapat mengalahkan Zack. Saat Akaba Leo bermaksud untuk mengalahkan Zack, tiba-tiba kartu tersebut dirampas. Dan yang merampasnya adalah anak perempuan dari Akaba Leo itu sendiri. Yang berarti anak perempuan tersebut merupakan kakak dari Reiji dan Reira. Anak perempuan tersebut bernama Akaba Rei. Di sini maksud Rei mengambil kartu tersebut adalah supaya Rei saja yang menggunakannya untuk melawan Zack. Karena pengguna kartu tersebut akan tersegel setelah menggunakan kartu tersebut. Rei tidak mau ayahnya yang tersegel. Oleh sebab itu dia mengambil kartu tersebut dan berkorban. Singkat cerita Rei berhasil mengalahkan Zack dan mengurung Zack ke dalam 4 dimensi. Dan dalam 4 dimensi tersebut Zack akan terlahir kembali menjadi 4 orang anak yang berbeda. Itulah Yuya, Yugo, Yuto, dan Yuri. Kini tugas Rei telah selesai. Tapi ternyata Rei juga ikut terpisah menjadi 4 bagian. Dan juga terkurung ke dalam 4 dimensi yang berbeda. Itulah Serena, Ruri, Yuzu, dan Rin. Melihat putrinya yang terpisah menjadi 4 bagian dimensi. Akhirnya Akaba Leo memulai ambisinya untuk mencari 4 orang cewek dengan wajah yang sama. Di sini tujuan Akaba Leo adalah untuk membangunkan kembali Rei. Mendengar cerita tersebut Yuya dan Reiji marah. Itu bukanlah cara yang tepat. Karena kini keempat cewek tersebut memiliki hidup masing-masing. Bukan untuk ditumbalkan demi menghidupkan kembali Rei. Akhirnya duel terjadi antara Akaba Leo melawan Yuya dan Reiji. Duel 2 lawan 1 pun terjadi. Dan di sini pertarungan berlangsung sangat sengit. Karena Akaba Leo ini juga sangat hebat dalam berduel. Akhirnya mau tidak mau Yuya harus menggunakan kekuatan Yuto. Dan merubah kepribadian Yuya menjadi kegelapan. Singkat cerita Yuya berhasil memukul mundur Akaba Leo. Dan kini tibalah saatnya Yuya menghabisinya. Tetapi tiba-tiba beberapa anak panah datang kepada Yuya. Dan membuat tubuh Yuya tersegel. Dan duel pun dihentikan paksa oleh panah tersebut. Ternyata yang mengeluarkan panah tersebut adalah ayah Yuya sendiri. Di sini ayah Yuya bertujuan supaya hati Yuya tidak dipenuhi kegelapan. Dan tidak dikendalikan Zack.
Karena setelah mendengar cerita, ayah Yuya tahu bahwa jangan sampai mereka berempat yaitu Yuya, Yuto, Yugo, dan Yuri bergabung kembali. Karena itu hanya akan membangkitkan Zack. Shin berpindah ke lain sisi. Ternyata saat ini Yuri dan Yugo juga sedang bertarung. Dan, di sini pertarungan yang epik juga kembali terjadi. Saat mereka mengeluarkan monster naganya seolah-olah ada kekuatan besar yang mengendalikan mereka. Dan singkatnya, Yuri berhasil mengalahkan Yugo dalam duel. Hal ini membuat Yugo terserap ke dalam tubuh Yuri. Shin berpindah lagi kepada ayah Yuya, Reiji, dan Reira. Mereka bertiga harus menghentikan Yuri. Jangan sampai Yuri mendekati Yuya. Karena dalam tubuh Yuri kini sudah ada Yugo. Dan dalam tubuh Yuya sudah ada Yuto. Kalau mereka semua bergabung, maka Zack akan lahir kembali. Maka dari itu ayah Yuya serta Reiji hendak mengalahkan Yuri dan mencegahnya bergabung dengan Yuya. Tetapi tiba-tiba Reira mendengar bisikan dari Rei. Seolah-olah Reira bisa berkomunikasi dengan Rei. Jangan pergi ke sana, ujar Reira kepada Reiji. Reiji bertanya kenapa kau menghalangi kami. Reira menjawab, aku diperintahkan Rei untuk menahan kakak supaya jangan ke sana. Karena di sana berbahaya. Reiji pun menolak, karena dia tidak mau diperintah oleh adiknya. Akhirnya duel antara Akaba Reiji dan Akaba Reira pun terjadi. Dan di sini duel yang mengerikan pun terjadi. Reira mampu mengimbangi Reiji, bukan sekedar mampu lagi, tetapi hampir mengalahkan Reiji. Untungnya Reiji masih sempat mengaktifkan trap, sehingga keadaan berbalik dan Reira lah yang kalah. Pada saat Reira kalah, ternyata dinding dihancurkan paksa oleh Yuri, dan Yuri pun masuk ke dalam, tetapi dihalangi oleh ayah Yuya. Kini duel antara ayah Yuya dan Yuri pun terjadi. Di sini awalnya ayah Yuya sangat mendominasi pertandingan, karena sebenarnya ayah Yuya ini kan memang jaga berduel, apalagi dengan kemampuan entertainmentnya. Tetapi pada akhirnya Yuri yang sudah bergabung dengan Yugo mengeluarkan kartu naganya dan berhasil mengalahkan ayah Yuya. Ayah Yuya pun berubah menjadi kartu. Melihat ayahnya yang berubah menjadi kartu, Yuya langsung saja mengamuk dan langsung berduel dengan Yuri. Pada duel ini mereka sama-sama kuat dan dirasuki kegelapan. Tapi tiba-tiba Yuya teringat pesan ayahnya, bahwa bagaimanapun keadaannya kau harus selalu tersenyum. Akhirnya Yuya sadar, dan akibat itu Yuya berhasil mengalahkan Yuri. Akhirnya teman-teman Yuya sangat senang, karena Yuya berhasil mengalahkan Yuri. Dan kini keempat cewek itu bisa diselamatkan. Tetapi tiba-tiba, ada yang aneh dengan Yuya. Ternyata benar perkataan Akaba Leo. Jangan biarkan mereka berempat bertemu. Hasilnya akan melahirkan iblis Zack. Ternyata omongan itu benar. Kini Yuya tiba-tiba menjadi jahat dan seperti dirasuki iblis. Akhirnya iblis Zack terlahir kembali dan mulai menghancurkan dunia. Semua duelis mencoba menghentikan iblis Zack. Mulai dari Sora, Edo Phoenix, Kaito, Shun, serta Gongenzaka dihajar abis oleh iblis Zack. Bahkan Atlas serta Akaba Leo juga bukan tandingan dari iblis Zack ini. Kini tinggallah Reiji yang belum bertarung. Akhirnya pertarungan Reiji melawan iblis Zack pun dimulai. Pertarungan yang lumayan sengit pun terjadi. Akaba Reiji mampu mengimbangi kekuatan iblis Zack. Tetapi tetap saja pada akhirnya Reiji kalah. Saat iblis Zack hendak melukai Reiji dengan tangannya, tiba-tiba Reira berteriak, "Kakak!" ujar Reira. Tiba-tiba saja Reira langsung masuk ke dalam medan pertempuran dan melawan iblis Zack. Sembari membuka topinya. "Aku bukan Reira, aku adalah Akaba Rei. Aku akan menyegel kembali iblis Zack." Ternyata Rei hidup kembali, tetapi dalam tubuh Reira. Dan duel panas pun terjadi antara Rei melawan iblis Zack. Di sini Rei kembali mengaktifkan 4 buah kartu dari energi alam yang sebelumnya pernah ia gunakan juga untuk melawan Zack. Akibat dari efek kartu tersebut iblis Zack berhasil diserang. Tetapi sayangnya iblis Zack masih mempunyai sedikit tenaga, sementara Rei sudah menggunakan seluruh kemampuannya. Berarti pada giliran selanjutnya iblis Zack akan membantai Rei. Tapi tiba-tiba dalam tubuh iblis Zack, Yuya kembali teringat tentang Yuzu, tentang pendulum dan tentang pesan ayahnya agar selalu tersenyum. Dan Yuya juga mengingat sebuah kartu yang bernama Smile World. Akhirnya Yuya dengan kesadarannya memilih untuk mengorbankan diri dan membiarkan Reira menyerang. Akhirnya iblis Zack berhasil dikalahkan. Dan kini tibalah waktunya Reira atau Rei untuk menyegel kembali iblis tersebut.
Dan kali ini tidak ke dalam 4 dimensi lagi, melainkan disegel ke dalam tubuh Reira sendiri. Akhirnya kini dunia kembali menjadi aman. Dan semua orang kini tidak asing lagi terhadap pendulum sumen. Dan bahkan mereka menggunakan pendulum juga. Sin berpindah kepada Akaba Reiji. Di sini Reiji berkata bahwa Reira terlahir kembali menjadi anak bayi. Ini semua karena kutukan iblis Zack kepada Reira. Reira dilahirkan kembali menjadi seorang anak bayi yang tidak dapat tersenyum. Oleh sebab itu Reiji meminta Yuya untuk menghibur Reira dengan teknik pendulumnya serta gaya bertarung entertainment-nya. Akhirnya setelah melihat duel Yuya, Reira kembali bisa tersenyum, dan cerita berakhir.